Dr. Asep Purnama Bakhtiar, beliau menyebutkan ada 4 kemampuan dasar. Tadi 1 kemampuan keberagamaan yang meliputi iman, ketaatan beribadah dan akhlak. Yang kedua kemampuan sosial kemanusiaan, ini berinfak, bersedekah, membantu dan segala macam. Dan kemudian yang ketiga kemampuan kecerdasan, itu menuntun kita menjadi masyarakat umat yang suka belajar. Dan kemudian yang keempat kemampuan kepemimpinan, yaitu umat yang siap hidup berjamaah di dalam segala hal. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Iman, ruhiyah, batin, lebih kepada itu penguatan besar. Yang kedua adalah kesalehan. Kesalehan yang beliau maksud ini adalah ketaatan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasul, lalu dikuatkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah juga meliputi tentang nilai-nilai. Kompetensi keberagamaan itu mencakup iman, mencakup ketaatan beribadah, dan kemudian akhlak. Karena memang dalam Al-Quran 3 ini disimbolkan oleh ibarat sebuah kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon itu tegak lurus, kuat, hebat, tangguh. Tetapi dari struktur yang ada yang tangguh, yang kuat tadi, ada ke bawah. Ke bawah itu terpunjam ke bumi, ke bawah itu. Kalau bahasa spiritual tadi itu ada akar tunggang. Yang dalam bahasa agama akar tunggang yang ke dalam tadi itu adalah tauhid. Karena dalam peletakan tadi. Tauhid yang lurus, tauhid yang salim, dan tauhid yang baik. Karena apapun yang akan ditaruh, diletakkan di atas tauhid yang lurus itu, dia akan memiliki manfaat besar. Tapi sebesar apapun perbuatan kebaikan kita, kalau tidak ditaruh di atas keimanan yang kuat tadi, besarnya jadi kecil. Siapapun yang melakukan amal saleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, akan kami berikan, kata Allah, kehidupan yang baik untuknya. Dan itulah yang menahannya dalam segala cobaan. Nah, itulah yang menangkal segala macam ujian. Nah, dan kemudian batangnya yang tegak ini, nah itulah sebentuk kesalehan dan amal itu, ketaatan itu. Walaupun di dalamnya uratnya terhunjam dalam, tapi tidak ke batang, tidak nampak pula, tidak ada nampak tadi. Ya. Ya camano menembak kayu tadi keselamatkan, itu batang tak ada camano pula tadi. Kalau tadi tak nampak di batangnya. Nah, batang itu kok yang kesalehan, ketaatan tadi. Dan kemudian baru di atas buah tadi yang disebut nilai-nilai itu, yang akhlak yang disebutkan dalam agama tadi. Karena seberapa kuat pun pohon, seberapa hebat pun batangnya, seberapa rimbun pun daunnya, kalau tidak berbuah, dia tidak terlalu lama juga kita pertahankan katanya. Ya, tidak. Jadi diibaratkan model itu di dalam ajaran agama. Makanya beliau menyebutkan keberagamaan itu mencakup 3 hal dasar itu: iman, ketaatan atau kesalehan beribadah, lalu kemudian berperilaku baik atau berakhlak. Prinsip dasar di dalam ajaran agama. Kedua adalah kompetensi sosial kemanusiaan, mendistribusikan harta di jalan Allah yang baik. Apakah bentuknya zakat, apakah bentuknya wakaf, apakah bentuknya infak sedekah, apakah bentuknya hibah, hadiah, dan segala macam yang diberikan, bergotong royonglah atau saling menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan.
Karena apa? Karena kamu satu sama lain itu bersaudara. Konsep sosio kepedulian, sosio kemanusiaan itu diajarkan oleh Islam. Seperti jasad, ya. Sosial kemanusiaan ini disampaikan, kepedulian sosial membantu segala macam tadi. Nampaknya yang perlu diajari lebih banyak. Kalau nomor satu di dunia. Kalau yang berkaitan dengan itu tidak terlalu repot. Bangun masjid boleh aja ditegakkan, kalau enggak itu kan selesai. Itu kan cukup. Tapi yang ketiga yaitu adalah kompetensi kecerdasan dan intelektual. Bahwa umat muslim itu adalah umat pembelajar, umat pembaca, namanya itu umat kajian. Tidak masalah pergaulan akademis menjadi apa segala macam, bukan itu masalah tadi. Orang pembelajar itu memiliki integritas pribadi yang kokoh, yang kuat. Tokoh-tokoh kita zaman dulu itu kan kepribadian tadi kan luar biasa kuat. Bahkan standar-standar sesuatu itu beliau pergunakan itu benar-benar standar kemuliaan sebagai bentuk perwujudan ketaatan itu disebutkan tadi. Saya membaca buku A.S. Sultan Mansur. A.S. Sultan Mansur itu bapaknya Buya Hamka. Ketika tokoh-tokoh kita ini baru balik dari Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Al-Wasliyah ini kurang apa namanya. Orang Indonesia tempo dulu yang pergi ke Mekah, yang bertemu dengan Ahmad Khatib Al-Minangkawi, guru beliau. Pas setelah selesai pulang, walaupun orang ini satu guru, satu ilmu, sebenarnya kan satu guru tentu satu ilmu. Satu ilmu, satu guru. Beliau akan membuat wadah perjuangan dakwah. Kiai Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan Perti. Yang satu lagi itu mendirikan Al-Wasliyah. Ahmad Dahlan ini di Jogja. Di itu A.S. Sultan Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Muhammad Nasir, Buya Hamka itu beliau tidak memiliki gelar-gelar akademis, ya, AF Fakulti segala macam kebahagiaan, tidak ada gelar-gelar akademis beliau. Ya, Buya Hamka kalau pun ada doktor honoris causa disebutkan dan sekolah tinggi namanya. Namanya cocoknya disebutkan. Yang disebutkan kompetensi akademis bukan kompetensi, tapi yang disebutkan tadi adalah kompetensi kecerdasan. Karena kemampuan, kemauan untuk pembelajar atau belajar itu, yang memiliki pemikiran terbuka. Nah, maka pemahaman keberagamaan di dalam Islam disebutkan oleh para ulama fikih kita, pemahaman paling dasar bagi seorang muslim di dalam memahami agamanya itu setidak-tidaknya adalah muttabi', tapi jangan menjadi taklid. Itu disebutkan. Apa itu muttabi'? Yaitu orang-orang yang mengamalkan agama, memahami agama, minimal dia tahu apa yang mesti dilakukan dengan yang diberikan agama.